Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Shalom dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grace Angel. Perkenalkan, saya Rahai Febrianti. Perkenalkan, nama saya Kartini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Fidikarana. Kami dari kelompok 3 di video kali ini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi aktiva tetap. Nah, di sini kita masuk ke definisi aktiva tetap dulu. Nah, itu aktiva tetap itu adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan juga dapat diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, dan itu bukan untuk dijual kembali. Nah, di sini dalam karakteristik transaksi aktiva tetap itu, yang pertama itu frekuensinya terjadi transaksi yang mengubah aktiva tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aktiva lancar. Namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Kemudian yang kedua itu pengendalian aktiva tetap itu dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aktiva tetap. Nah, itu sehingga sistem otorisasi perolehan aktiva tetap ditetapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan perencanaan perolehan aktiva tetap. Kemudian yang ketiga itu pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Nah, itu perlu dibedakan menjadi 2. Yang pertama pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Nah, di sini pengeluaran pendapatan itu dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi terjadinya. Sedangkan pengeluaran modal diperlukan sebagai tambahan harga pokok aktiva tetap dan dibebankan sebagai biaya dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Nah, di sini oleh karena itu manajemen perusahaan itu perlu merumuskan kebijakan akuntansi untuk membedakan pengeluaran yang berhubungan dengan aktiva tetap ke dalam 2 golongan. Yang pertama pengeluaran pendapatan dan yang kedua pengeluaran modal. Sini yang pertama dokumen yang digunakan itu yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Nah, di sini dari surat permintaan otorisasi investasi itu karena investasi dalam aktiva tetap biasanya meliputi jumlah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aktiva tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Berikutnya yaitu surat permintaan reparasi. Nah, kalau surat permintaan reparasi itu dokumen yang digunakan itu sebagai perintah, yaitu dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Kemudian surat permintaan transfer aktiva tetap. Nah, di sini kalau surat permintaan aktiva tetap itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Berikutnya adalah surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Nah, itu di sini dokumennya itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Berikutnya surat perintah kerja. Dan di sini surat perintah kerja itu dia memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai perintah dilaksanakan pekerjaan tertentu, yaitu mengenai aktiva tetap, dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Yang keenam adalah surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk mencatat aktiva tetap kepada pemasok. Yang ketujuh adalah laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Yang kedelapan adalah faktur dari pemasok. Dokumen ini adalah tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. Yang kesembilan adalah bukti kas keluar. Dokumen ini adalah perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang terakhir adalah bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal.
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap ada 3, yaitu kartu aktiva tetap, jurnal umum, dan register bukti kas keluar. Yang pertama adalah kartu aktiva tetap. Catatan ini digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap, biaya-biaya pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan depresiasi aktiva tetap. Yang ketiga adalah register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Nah, kemudian ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap ada 8. Yang pertama ada fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada fungsi riset dan pengembangan. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga ada direktur yang bersangkutan. Nah, ini berfungsi untuk memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat ada direktur utama. Di sini berfungsi untuk memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Fungsi yang kelima ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. Fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Yang selanjutnya itu ada fungsi aktiva tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan juga penghentian pemakaian aktiva tetap. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap ada 7. Yang pertama ada sistem pembelian aktiva tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aktiva tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, ada sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal. Jaringan subsistem yang keempat itu ada sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aktiva tetap tersebut. Dokumen yang dipakai di dalam sistem ini ialah bukti memorial yang dilampiri surat permintaan penghentian dan transfer aktiva tetap. Yang selanjutnya ada sistem transfer aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen untuk meminta otorisasi transfer aktiva tetap adalah surat permintaan transfer aktiva tetap. Yang berikutnya ada sistem revaluasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ialah bukti memorial. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aktiva tetap dan dokumen yang dipakai ini adalah bukti memorial.